Cara bernegara itu bukan cara berpolitik. Politik adalah salah satu instrumen bernegara. Bernegara itu lebih luas dari politik. Politik hanya bagian dari bernegara. Bernegara cita-citanya harus jelas. Harus membuat menjadi negara berdaulat. Rakyat berdaulat serta berdikari atau negara harus berdiri di atas kaki sendiri. Semua pemimpin yang bergantian menjadi pejabat pemerintah harus memiliki cita-cita yang sama, walau dengan cara berbeda dalam setiap 5 tahunan atau 10 tahun kelolaan negaranya. Setiap periode, setiap masa tantangannya berbeda-beda. Kita mulai bernegara ala demokrasi suara langsung baru 4 kali kita melakukan pemilihan langsung. Dimulai pertama tahun 2004, kemudian tahun 2009, tahun 2014, dan terakhir 2019. Tantangan sewaktu tahun 2000-an awal adalah ekonomi Indonesia harus recover dari keterpurukan akibat tahun 1998, resesi. Dan di tahun 2004 memerlukan tipe pemimpin yang bisa mengatasi masalah ekonomi tentunya. 2 periode dipimpin SBY yang bisa dikatakan ekonominya mulai jalan. Ekonomi bertumbuh 204% dalam 10 tahun. Namun ada 2 hal yang harus diperhatikan. Menguatnya radikalisme dan banyaknya teroris membunuh menggunakan bom di Indonesia masa itu. Di tahun 2014 hingga saat ini, ekonomi bisa dikatakan sangat sedikit bertumbuhnya, hanya 23% dalam 8 tahun alias pertumbuhan per tahunnya hanya 2,9%. Dan kalau dipotong inflasi, pertumbuhan negatif. Dan ada hal yang paling menonjol yaitu perbedaan antar kelompok menjadi sangat meruncing. Bahkan pengamat intelijen dari lembaga intelijen negara tetangga Singapura dan Australia sepakat menganalisa apa yang terjadi dalam 8 tahun ini adalah hal yang berbahaya jika jangka panjangnya dipertahankan oleh pejabat negara, baik yang mendiamkan aksi segregasi atau pemisahan atau bahkan pejabatnya yang melakukan pemisahan kelompok berbeda pandangan politik, terutama Kristen Islam, pribumi non-pribumi, kelompok pengusaha tertentu dekat dengan istana versus UKM, keturunan Chinese versus keturunan Arab, dan lain sebagainya. Kita masuk lagi ke topik yang lain. Bisa bayangkan ada 87% populasi muslim di Indonesia hanya memegang porsi ekonomi 35%, di mana pemegang ekonomi yang 65% adalah non-muslim. Maaf ya, ini ekstrim loh ini kalimatnya, tapi ini harus terbuka karena ini adalah kebenaran. 9 naga semuanya bukan muslim yang memegang perputaran uang mungkin 80% dari 65% tersebut. Benar sih, secara agama yang sesungguhnya tidak bisa melihat mentah-mentah begitu saja informasi seperti ini. Namun ini adalah data fakta. Yang menyebalkan adalah kalau ada yang berteriak mengatasnamakan agama, terutama Islam fundamentalis garis keras, yang menyatakan hal tersebut yang mungkin bertujuan agar terlihat sebagai pejuang agama. Namun ini semua adalah bisa memecah belah bangsa ini. Bahkan kalau diamplifikasi terus-menerus, maka kebencian terhadap sesama saudara pasti tercipta. Pasti. Ketimpangan lain lagi adalah 7% populasi memegang 90% ekonomi, di mana sisanya yang 93% populasi tersebut berebut 10% kue ekonomi. Kalau PDB nasional adalah 16.000 triliun rupiah, artinya yang 14.400 triliun rupiah dipegang oleh 7% populasi, sekitar 18,9 juta penduduk. Sisanya yang 1.600 triliun rupiah direbutkan oleh 93% populasi atau direbutin oleh 252 juta penduduk Indonesia. Bahkan ada lagi yang membedah angka 90% ekonomi yang 0,1% itu atau 18,9% kali 0,01 memegang 80% porsi kue ekonominya. Bayangin, hanya 18.900 manusia Indonesia memegang 11.500 triliun. Kalau dibagi rata per orang dari 18.900 tadi, setiap tahunnya mereka mengendalikan ekonomi senilai 610 miliar rupiah per orang. Yang 99,9 atau 18.881.100 mendapatkan porsi ekonomi hanya 2.900 triliun atau per orang mendapatkan kurang lebih 155 juta rupiah per tahun kue ekonominya. Yang 252 juta penduduk mendapatkan 1.600 triliun rupiah. Dibagi 252 juta penduduk hanya 6,5 juta per tahunnya. Sekarang kita mereview, Anda masuk kategori mana?
masuk kategori elit yang 0,1% dari 18.900 orang yang mendapatkan porsi ekonomi 610 miliar per tahunnya? Atau Anda bagian dari 7% populasi yang rata-rata mendapatkan 155 juta per tahunnya? Atau bagian yang tidak berincome stabil, hanya dapat dari orang tua, dari orang lain, atau kerja serabutan yang hanya dapat 6,5 juta rupiah setahunnya? Ini hanya bahan renungan dari sebuah fakta. Kita lanjut diskusi tentang bernegara. Ada 2 tugas pemimpin ke depan. Pertama, kue ekonomi dunia yang Indonesia baru pegang ranking 16 dunia, di mana kita hanya menguasai 1,1 triliun dolar atau senilai 16.000 triliun rupiah dari porsi World GDP yang sebesar 101 triliun dolar, yang mana Amerika mengendalikan 25 triliun dolar porsi ekonomi dunia atau 25%-an ekonomi dunia. Tiongkok 20 triliunan dolar atau 20%-an kue ekonomi dunia. Indonesia baru 1% kue ekonomi dunia. Jadi tugas pertama bagi pemimpin Indonesia ke depan adalah bagaimana menjadikan Indonesia naik kue ekonominya menjadi 25 triliun dolar dalam 20 tahun ke depan. Kemudian yang kedua, bagaimana porsi keseimbangan ekonomi bisa lebih rata, lebih adil bagi seluruh rakyat. Bukan yang 0,1% dikecilin, dibagi ke bawah, bukan. Tetapi yang atas dibiarkan mendapatkan 610 miliar setahunnya per orang. Tapi bagaimana yang bawah bisa naik 1000 kali lipat dari 6,5 juta rupiah per tahun jadi 6,5 miliar setahunnya. Kenaikan pendapatan tadi harus tidak diikuti kenaikan inflasi atau kenaikan nilai barang. Harus tetap sama. Seperti kambing kurban dari zaman Rasulullah sampai sekarang, ya sekitar 4,5 gram emas. Itu hanya contoh bahwa inflasi tidak ada kalau semua diukur pakai emas. Jadi pemimpin ke depan sekali lagi harus bisa melakukan 2 hal tadi. Menaikkan PDB nasional 25 kali lipat dan meningkatkan bottom of pyramid, penduduk bawah pendapatannya naik 1000 kali lipat tanpa inflasi. Kalau nggak ada konsepnya, apalagi hanya melanjutkan cita-cita yang lama, kalau pemimpin tersebut malah tidak bisa menjelaskan atau apalagi menjawab bahwa kenaikan PDB nasional 25 kali itu tidak mungkin, menaikkan 1000 kali pendapatan penduduk dalam 20 tahun juga tidak mungkin. Masa kalian mau pilih yang tidak berkonsep atau hanya menjawab wacana global saja? Carilah yang bisa. Kita semua tahu saat ini yang berpeluang teratas di dalam kontestasi untuk menjadi RI 1 di tahun 2024 ada 3 nama, yaitu Prabowo, Ganjar, Anies. Dan ketiganya punya nilai plus juga punya nilai minus masing-masing. Untuk posisi wakil atau RI 2 nama Puan, Khofifah, Erick Thohir, Sandiaga Uno, AHY, Ridwan Kamil masih yang tertinggi. Sementara 2 kandidat calon RI 1 kalau dibawa jadi RI 2 wakil presiden, Ganjar dan Anies keduanya berada di atas dibandingkan nama-nama calon wakil yang lain. Dengan RI 1-nya Prabowo tentunya. Dalam hal diskusi kali ini, apa yang mau kita deliver sesungguhnya? Saya jelaskan, politik di Wakanda adalah politik partai. Politik perlu dana dan pendana perlu kekuasaan yang berpihak pada mereka. Oligarki dalam bahasa akademisnya adalah sekelompok orang mengendalikan jalannya pemerintahan. Sementara ada juga istilah yang lebih tepat untuk 9 naga. 9 naga itu bukan oligarki, tetapi plutokrasi. Atau dalam bahasa akademinya adalah sekelompok orang kaya mengendalikan jalannya pemerintahan. Tapi untung di Indonesia pejabatnya keren, tidak seperti di negeri Wakanda yang satu-satunya kali di dunia. Ada oligarkinya, ada plutokrasinya. Di Rusia dan Tiongkok itu oligar yang bermain. Di Amerika itu plutokrasi yang bermain. Di Wakanda, dua-duanya. Sangar nggak tuh Wakanda? Kita ke Indonesia yang saat ini sudah punya calon untuk manggung tahun 2024. Maka agar Indonesia tidak jadi Wakanda, maka Indonesia baru adalah masa konsolidasi politik dan kekuatan. Untuk itu, Bosman tidak akan memilih siapapun yang akan menjadi RI 1 dan RI 2. Monggo, silakan Anda berstrategi. Itu bagi Bosman, itu rahasia di bilik suara nanti. Namun kita dengan konsep New Economic Model akan membantu siapapun yang nanti jadi pengelola negara. Mau itu Ganjar dan Erick yang jadi, boleh. Megawati Prabowo, boleh. Anies Khofifah, monggo. Siapa saja new mind, tidak masalah. Kita akan tetap berkontribusi untuk mengangkat ekonomi akar rumputnya. Kita tahu incumbent saat ini ingin pembangunan itu berkelanjutan. Dan sisi oposisi ingin perubahan. Lalu di mana posisi new mind? Di manakah pasukan NKRI garis lurus dan NKRI garis lucu ini di mana tempat kita berada? Untuk itu sahabat, bersama ini Bosman mendeklarasi posisi politik. Pilihan politik Bosman dan New Mind adalah berada
berada garis lurus di semuanya, alias siapapun boleh memimpin, namun Newman dengan New Economic Modelnya akan mengajukan diri sebagai pendukung partai pemenang dan pemimpin terpilih agar siapapun presidennya juga pejabatnya untuk menyelesaikan masalah ekonomi akar rumput. Pergunakan strategi New Economic Model MMT yang dipakai semua negara besar di dunia saat ini sejak lama. Posisi terpenting di dalam strategi membangun ekonomi akar rumput adalah dengan basis produksi dan distribusi kemakmuran tersebut dengan sistem terprogram rapih dengan blockchain dan menggunakan POS (Point of Sale) payment system digital yang telah negara siapkan. Ada 4 lembaga yang menjadi kunci strategis dalam membangun ekonomi akar rumput. Nomor 1 adalah Bappenas, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Kemudian Menko Equin yang mengelola beberapa menteri, misalnya Kementerian Investasi, Kementerian Perdagangan, Kementerian SDM, dan Kementerian Perindustrian, juga Kementerian BUMN. Kementerian BUMN akan kita bubarkan menjadi Indonesia Incorporated, menjadi PT Holding, murni lepas APBN dan lepas keterikatan dengan regulator dan politik. Kembali ke 4 negara tadi. Mereka harus memahami apa itu New Economic Model, apa itu MMT. Dengan demikian pembangunan akan berjalan cepat. Bosman dan tim mengajukan bukan hanya konsep, namun SDM-nya. Kami siap berpengalaman, juga akademisi, juga praktisi. Begini kita jelaskan dalam program 5 tahun pertama. Saat ini, dari 16.000 triliun rupiah GDP nasional, yang 3.000 triliun adalah APBN, yang 10.000 triliun rupiah adalah oligar dan konglomerat, yang 3.000 triliun adalah untuk UKM dan manusia akar rumput, seperti buruh, petani, nelayan. Para UKM, buruh, petani, nelayan adalah menghidupi 97% populasi, dan UKM juga menyerap 97% angkatan kerja. Program 5 tahun pertama dalam pembangunan ekonomi akar rumput tidak akan mengganggu APBN dan tidak akan mengganggu 10.000 triliunnya kaum oligar tadi. Namun, bagaimana yang 3.000 triliun kaum akar rumput ekonominya naik 3,5 kali lipat dalam 5 tahun ke depan? Semua ini akan didesain rinci di Bappenas, disetujui Kementerian Keuangan, disetujui Bank Indonesia, dan kembali lagi ke Kementerian Operasional. Dalam hal ini akan digunakan Kementerian Investasi Dalam Negeri atau Homeland Investment Minister, kementerian baru. Ekonomi Indonesia dalam 5 tahun ke depan targetnya APBN jadi 5.000 triliun, oligar konglomerat naik jadi 15.000 triliun, dan kaum akar rumput jadi 10.000 triliun per tahunnya hingga di tahun 2029. Lalu di tahun 2029 sampai 2034, oligar menjadi 20.000 triliun, akar rumput juga 20.000 triliun, APBN 15.000 triliun rupiah per tahunnya. Di tahun 2034 ke atas, maka ekonomi Indonesia, oligar, dan akar rumput menjadi satu kesatuan mendunia karena bersama-sama akan jadi negara pengekspor dan bisnis menggurita ke seluruh dunia. Terlihat ambisius, namun tidak ada yang mustahil kalau semua bergerak bersama. Bayangkan, untuk membuat ekonomi akar rumput di tahun 2024-2025, maka UKM produksi akan mendapatkan diinjek dana sebesar 5.000 triliun, yang mana hasilnya harus merupakan produk ekspor senilai yang sama, menghasilkan 5.000 triliun atau 350 billion dolar nilai ekspornya. 5.000 triliun rupiah tadi adalah printing money berbasis produk ekspor yang akan mendatangkan dolar dan mata uang asing kuat lainnya. Ini kunci suksesnya adalah 5.000 triliun rupiah yang digelontor ke UKM harus menghasilkan jualan senilai 5.000 triliun rupiah atau 350 billion dolar. Harus UKM produksi. Itu kuncinya, atau tidak digelontorkan. Sehubungan dengan hal itu, bagi sahabat Newman, selama Anda NKRI garis lurus, berkelakuan baik dalam sejarah panjang Anda berbisnis lebih dari 10 tahun, bersiap-siap melakukan pemaparan akan rencana Anda 5 tahun ke depan untuk meningkatkan produksi ekspor Anda. Duitnya siap, uangnya siap, ditunggu proposal Anda, sejarah usaha Anda, kontrak pembelian, dan mesin produksi Anda. Peace.